kasih karunia bagi kamu, dan damai sejahtera dari Allah Bapa serta anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom, salam sejahtera, salam kasih buat kita semuanya. Jemaat yang beribadah hari ini, Jumat 18 Juni 2021. Dengan sukacita mari kita menerima kebenaran firman Tuhan yang akan menyapa kita sesuai dengan ayat harian Almanak HKBP yang tertulis dalam Yesaya 5 ayat 20. Marjea majolma akan nama dok tuna jat dengkat doi, jala tuna denggan najat doi, akan nama bahen hahulomon gabi hatorangan, jala hatorangan gabi hahulomon, akan nama bahen napait gabi tonggi, jala na tonggi gabi pait. Celakalah mereka yang menyebutkan kejahatan itu baik dan kebaikan itu jahat, yang mengubah kegelapan menjadi terang dan terang menjadi kegelapan, yang mengubah pahit menjadi manis dan manis menjadi pahit. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada masa Yesaya bernubuat mengawali nubuatannya untuk menyampaikan firman dan hukum yang dari Tuhan kepada umat, terjadi krisis kepemimpinan, krisis moral, krisis spiritual. Yang seharusnya pemimpin itu justru menegakkan kebenaran dan keadilan, tetapi malah melakukan hal yang tidak seturut dengan kebenaran Tuhan. Para tokoh-tokoh agama yang seharusnya menjadi teladan bagi umatnya untuk senantiasa menghidupi kebenaran dari perintah Tuhan, malah mereka tidak hidup sesuai dengan kebenaran Tuhan. Lalu itu menjadi satu keadaan yang sangat memburuk di tengah-tengah umat Israel. Sehingga Yesaya menyerukan dan mengingatkan kepada umat Israel beberapa kali dalam pasal 5 ini dengan menyatakan celakalah, karena keadaan semakin memburuk dan semakin jauh dari kehendak Tuhan. Maka memang patutlah ayat ini menjadi satu peringatan kepada kita. Di tengah-tengah banyaknya situasi pemutarbalikan fakta, membengkokkan hukum yang seharusnya lurus, kemudian yang benar disalahkan, yang salah dibenarkan, yang kuat menindas yang lemah. Di tengah-tengah situasi seperti itu, seruan firman Tuhan hari ini sampai kepada kita. Bagaimana kita melihat dan mengingat kita ini adalah utusan-utusan dan saksi Tuhan di tengah-tengah dunia ini untuk senantiasa menyatakan kebenaran. Diajarkan dalam Alkitab, katakan ya jika ya, tidak jika tidak, karena di luar itu adalah si jahat. Kekristenan tidak mengenal kekristenan yang abu-abu, suam-suam kuku, kompromi kepada kejahatan. Tetapi kekristenan itu selalu mengarah kepada terang, selalu mengarah kepada kebenaran, karena terang pasti mengalahkan kegelapan dan kebenaran pasti mengalahkan ketidakbenaran. Oleh karena itu, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebenarnya teladan yang kita lihat yang menjadi korban ketidakbenaran, yang dituduhkan yang tidak benar kepadanya adalah Yesus sendiri. Yesus dituduhkan memutar balik keagamaan umat Yahudi sehingga dia dipersalahkan, disalibkan hingga mati. Namun walaupun sampai sekarang hal-hal itu masih terjadi, kita masih bisa melihat hukum yang seringkali dibelokkan, dibengkokkan. Bahkan terkadang orang-orang yang tidak mempunyai kekuatan justru semakin ditindas dan menjadi korban. Lalu apa sikap kita di situasi seperti ini? Jangan kita mundur dan jangan kita takut. Tetaplah hidupi kebenaran itu, karena terang pasti menang. Dan karena kebenaran pasti menang. Di mana kita mulai?
Mari kita mulai dari keluarga kita. Kalau memang orang tua pernah melakukan salah, tidak ada salahnya untuk meminta maaf. Orang tua juga perlu koreksi. Mungkin pengajarannya, mungkin cara didiknya, mungkin kata-katanya, perilakunya. Bisa meminta maaf. Anak-anak juga generasi muda. Jangan karena sudah mengetahui banyak hal dibandingkan orang tua, lalu merasa paling hebat dan paling benar. Sehingga tidak perlu dikoreksi, tidak perlu lagi nasihat. Mulailah dari keluarga kita. Supaya kita menghidupi kejujuran. Jangan takut orang tua menegur anaknya. Takut mogok makan. Takut tidak berbicara kepada kita. Berikanlah nasihat yang benar. Tunjukkanlah teladan yang benar itu. Nah, memang ada orang mengatakan kalau kita hidup-hidup lurus-lurus saja, kita tidak mendapatkan apa-apa katanya. Biarlah perkataan itu menjadi perkataan yang omong kosong. Yang nyata adalah jika kita hidup jujur, lurus di jalan Tuhan, kita hidup di dalam terang dan garam Tuhan, maka kita akan merasakan damai sejahtera. Kita tidak akan seperti orang-orang yang dikejar-kejar oleh rasa takut dan khawatir. Tetapi kita merasakan ketenangan hidup. Karena hanya dekat Tuhan saja kita merasakan ketenangan. Marilah kita hidupi kejujuran, hidup dalam terang. Katakan ya jika ya, tidak jika tidak. Dan mulailah itu dari keluargamu hingga sampai kepada sekitar kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menyapa kami hari ini. Supaya kami hidup di dalam kebenaran dan terang firman Tuhan. Dan kami tidak kompromi dengan kejahatan. Karena terang pasti menang untuk memenangkan kegelapan. Itu kami mulai dari keluarga kami masing-masing. Terkadang banyak orang tua tidak mampu lagi menegur anak-anaknya. Orang tua juga tidak mengoreksi introspeksi diri apakah sudah salah. Maka saat ini melalui firman-Mu kami diajak untuk hidup jujur. Dan kami mau memeriksa diri kami hidup dalam perubahan hari demi hari untuk menegakkan kebenaran. Ke tengah-tengah dunia ini orang Kristen yang Kau utus, siapapun kami dan apapun pekerjaan kami, pelayanan kami harus menyatakan kebenaran itu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, kuatkan kami. Karena dengan menyatakan kebenaran dan hidup di dalam terang-Mu, kami merasakan damai sejahtera. Ampuni kami dari dosa kami di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.